Perkenalkan, nama saya Zaida Indahawa. Nama saya Dinda Amelia. Nama saya Amelia Putri Adistia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sifat-sifat budaya. Baik, untuk sifat yang pertama yaitu sifat budaya terbagi. Apa maksudnya sih budaya kok bersifat terbagi? Nah, maksudnya adalah kebudayaan ini kan memiliki ciri khas masing-masing yang tidak dapat diseragamkan. Nah, oleh karena itu, tidak mungkin suatu kebudayaan didukung 100% oleh masyarakat. Artinya, ada masyarakat yang pro dan ada masyarakat yang kontra. Contohnya adalah seperti kebudayaan new normal yang sekarang sedang kita sama-sama rasakan, yaitu ada beberapa masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan di era pandemi. Ada yang tidak mau memakai masker dengan beralasan jika imun tubuhnya kuat, dia tidak akan terjangkit, atau alasan lainnya seperti masker membuat pengap ketika beraktivitas. Nah, itulah contohnya budaya itu bersifat terbagi. Intinya adalah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kemudian budaya bersifat adaptif. Nah, apa nih, kok budaya bersifat adaptif? Ya benar, karena budayaan itu menyesuaikan kepada kehidupan manusia. Contohnya seperti ini. Setelah ditetapkannya protokol new normal di tengah pandemi COVID-19, masyarakat harus beradaptasi dengan membawa hand sanitizer, tisu basah, masker cadangan, dan juga wajib memakai masker. Nah, tujuannya itu untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Nah, kok bisa ini dikatakan budaya adaptif? Karena pada mulanya itu tidak seperti ini. Kemudian dia beradaptasi menyesuaikan dengan lingkungan masyarakat dan keadaan masyarakat. Maka dia beradaptasi, budaya tersebut beradaptasi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sifat budaya, kebudayaan harus dipelajari. Apa sih artinya kebudayaan harus dipelajari? Nah, artinya adalah bahwa kebudayaan didapat dari proses pembelajaran untuk berbudaya. Nah, karena secara naluriah saja, manusia akan hidup tanpa sebuah kebudayaan, atau dalam arti lain, manusia akan tumbuh dan berkembang sebagai makhluk yang tidak berbudaya. Nah, budaya kan bukan suatu hal yang naluriah, di mana kita telah terprogram untuk mengetahui fakta-fakta dari budaya tersebut. Maka dari itu, budaya harus kita pelajari agar kita menjadi manusia yang berbudaya. Nah, sebagai contoh, di Indonesia ini salah satu budayanya adalah makan menggunakan tangan kanan. Nah, sejak kecil, dari kecil kita telah diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita untuk makan menggunakan tangan kanan agar terbiasa, agar di masa yang akan datang kita bisa menerapkan budaya tersebut. Nah, contoh yang lebih modernnya ya. Contoh yang sedang terjadi saat ini adalah nah, sebelum masa pandemi, mungkin kita belum tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar, bagaimana cara melakukan protokol kesehatan yang baik. Namun di era sekarang ini kita harus mempelajari hal tersebut. Nah, tentunya apa? Agar kita terhindar atau setidaknya mengurangi resiko terkena virus COVID-19 ini. Nah, sifat budaya yang lainnya adalah bersifat berubah. Kebudayaan bersifat berubah berarti bahwa kebudayaan berkembang sesuai dengan berjalannya waktu. Nah, budaya ini dinamis, jadi mengikuti perkembangan zaman. Tapi tergantung waktu dan tempat berlangsungnya kebudayaan tersebut. Nah, budaya ini bukan suatu hal yang terus-menerus atau gitu-gitu aja. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa budaya itu berubah, budaya itu berkembang. Nah, tanda-tanda dari budaya itu berubah adalah adanya pengurangan atau pertambahan. Nah, sebagai contoh, karena adanya COVID-19 ini menciptakan sebuah budaya baru, yaitu munculnya protokol kesehatan yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Ya, sebelum ada COVID-19 ini, kita cenderung bebas untuk melakukan berpergian kemana saja, berkumpul di mana saja, tidak menggunakan masker. Tapi karena ada COVID-19 ini, masyarakat harus menggunakan masker, berjaga jarak, melakukan protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan inilah yang menjadi budaya saat ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari perkembangan atau perubahan budaya. Nah, yang kelima adalah kebudayaan bersifat integratif atau integrasi. Jadi, kebudayaan bersifat integratif ini artinya ketika kelompok-kelompok
masyarakat etnik memiliki kebudayaan yang berbeda dapat beradaptasi dan bersifat konformitas terhadap lingkungan kebudayaan yang mereka datangi atau lingkungan kebudayaan mayoritas. Nah, lalu konformitas di sini artinya adalah suatu pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada di lingkungan yang mereka kunjungi. Contohnya adalah ketika wisatawan asing datang ke Bali, mereka memiliki kebudayaan yang sangat berbeda dengan masyarakat Bali, akan tetapi mereka bersikap konformitas. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di slide PowerPoint, wisatawan asing di Bali bersikap konformitas dengan cara menghargai dan menghormati para sekelompok masyarakat yang sedang melakukan upacara adat. Mereka di sini memberikan ruang dan juga jarak agar para masyarakat yang sedang melakukan upacara adat tersebut tidak merasa terganggu atas kehadiran mereka. Tetapi mereka masih masih mempertahankan budaya mereka sebagai minoritas. Lalu yang terakhir adalah sifat kebudayaan yang bersikap memaksa. Jadi kebudayaan yang bersifat memaksa ini adalah sesuatu yang dapat kita sadari dan kita rasakan keberadaannya di setiap lingkungan, baik dari lingkungan budaya kita ataupun luar budaya kita. Jadi setiap orang ini wajib sekali hukumnya untuk mematuhi norma-norma, kaidah, dan peraturan di lingkungan yang ada, karena norma-norma tersebut telah ada sebelum mereka lahir. Dan mereka tidak bisa mengubah norma-norma tersebut secara semena-mena. Lalu bisa kita lihat contohnya pada slide PowerPoint. Jadi ketika seseorang yang merantau dari luar Pulau Jawa atau dari Jabodetabek mungkin pergi ke Yogyakarta, mereka harus menyesuaikan diri dengan cara berkonformitas terhadap kebudayaan yang ada. Contohnya ketika sekelompok orang dari Jabodetabek, mereka tidak bisa leluasa menggunakan kata gue elop di Yogyakarta, karena di Yogyakarta tidak ada kebudayaan seperti itu. Mereka harus bersikap ramah dan menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada. Lalu di Yogyakarta juga sangatlah identik dengan keramahannya dan sikap menghormati orang yang lebih tua. Jadi seperti yang bisa kita lihat di contoh di gambar, ada dua orang anak SD yang membungkukkan badannya ketika berpapasan atau lewat di depan orang yang lebih tua dengan mereka. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih karena telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.